Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau ganti LCD ini. Ini sudah kita bongkar. Jadi biar durasinya nggak terlalu lama. Nanti kalau durasi lama kan kita juga yang repot, yang uploadnya lumayan berat. Ini adalah mesinnya sudah kita bongkar, sudah kita lepas. Oke. Di sini kita mau share gimana caranya ganti LCD dengan alat seadanya atau sederhana ya. Kita pakai bantuan ini jika diperlukan. Ini sifatnya cadangan. Yang paling penting adalah mika. Mikanya di mana ya? Ngomong-ngomong, mikanya di mana? Sebentar. Sebentar. Nah, ini pakai mika ya. Jadi cuma pakai mika ini bisa pakai mika yang bekas map atau bisa pakai yang bekas touchscreen. Kita di sini pakai bekas touchscreen. Tentunya obeng juga diperlukan ya. Jadi untuk bongkar-bongkarnya itu pakai obeng. Cuma waktu ngangkatnya ini kita pakai kedua alat ini dan dibantu lagi hair dryer. Nyebutnya gimana juga kurang tahu. Saya juga orang sedikit ketinggalan gitu ya intinya. Nah, ini kita bukanya kita manasinya pakai dread, pakai yang nomor 2 yang agak anget. Jadi kita panasin pelan-pelan ya. Kita coba. Ya, ini sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya channel kita semakin bisa berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa sharing dengan kita atau bisa ikuti channel kita, dibuka channelnya, kemudian arahkan ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi ya. Di situ semua kita bahas tentang alat-alat yang dibutuhkan dan juga analisa-analisa dasar tentang kerusakan HP tentunya ya. Kita bahas di playlist Ayo Jadi Teknisi. Ini sedikit di channel ini kita nggak bermaksud menggurui atau apapun, jadi kita cuma sharing-sharing saja ya. Jadi kalau teman-teman punya cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus atau cara melepas LCD atau gimana, itu bisa tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Jadi biar nanti komentarnya kita kasih pin kalau memang dia lebih efektif. Jadi teman-teman yang lain bisa biar tahu cara yang lebih efektif dalam kasus itu gimana sih sebenarnya gitu ya. Oke, ini dipanasi kurang lebih ya berapa detik tadi ya. Dan sekarang kita buka pakai ini langsung. Oh bisa. Kalau pakai ini bisa, jadi cuma pakai mika saja. Kalau pakai mika nggak bisa masuk, mikanya nggak bisa masuk seperti ini. Kita harus membutuhkan yang ini tadi ya. Ini. Jadi ini ditajam. Pakai mika itu supaya tidak lecet di bezelnya. Jadi bezelnya aman. Kasihan si user juga kalau bezelnya sampai tergores lecetan cinta gitu ya. Oke, seperti ini harus pelan-pelan. Nah, saran saya ini masukkan seperti ini ya. Jadi dimasukkan ke dalamnya seperti ini, kemudian ditarik sedalam mungkin. Dapat atasnya LCD ya. Jadi kalau bisa dapat atasnya LCD, jadi antara LCD dan touchscreen. Ini harus pelan-pelan. Jadi kita angkat seperti ini. Jadi ini juga biar lebih hemat juga ya. Touchscreen-nya saja yang diangkat, dan harus hati-hati supaya tidak pecah. Dan diingatkan, dilihat juga di sini fleksibelnya ada di tengah. Jadi jangan sampai kita hajar ke tengah begini. Jadi kita cukup sampai di sini. Selesai, kita ganti sebelah sini. Bagian pinggir-pinggirnya saja. Jadi bagian pinggirnya saja ini jangan sampai masuk ke tengah. Nah, untuk yang tengah bagaimana? Ini kita panasin lagi pakai hair dryer lagi. Jadi memang harus pelan-pelan supaya hasilnya maksimal ya. Nah, dengan begini teman-teman nggak perlu ganti satu set dengan LCD. Jadi cukup touchscreen-nya saja. Kok touchscreen-nya saja. Nggak perlu satu set dengan touchscreen, LCD dengan touchscreen maksudnya. Ini yang bermasalah adalah LCD ya. Nah, seperti ini. Kok susah? Ini harus hati-hati ya di bagian touchscreen ini. Karena yang mau kita ambil kali ini adalah touchscreen-nya, bukan LCD-nya. Kok susah? Oh ya, enak. Nah, seperti ini. Jadi kita mau ambil touchscreen, ini tadi sudah diambil. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi touchscreen masih bisa kita gunakan. Di sini ada kayak lapisan plastik seperti ini. Nah,
ini ya. Jadi ini akan kita gunakan lagi. LCD kita cari yang baru dulu. Ini LCD kita singkirkan. Oke, jadi cukup itu dulu ya. Kita lanjut. Saya ambil LCD dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi habis kita tinggal-tinggal. Ini adalah LCD barunya. Ini ponselnya tadi ya. Oke, jadi kita di sini cuma mengganti LCD, dan yang kita gunakan ini tadi ya. Kita cuma pakai bantuan alat seperti ini. Ini tadi kita nggak pakai sih sebenarnya, cuma ini yang paling penting, dan pakai hair dryer ya. Oke, langsung kita tes dulu. Kita tes LCD, kita masukkan ke sini dulu. Biasanya sih LCD ini sudah kita tes waktu dulu beli ya. Kalau misalnya kita punya stok mesin, tapi untuk antisipasi sebelum kita lem atau sebelum kita buang segel yang ada di LCD ini kan, misalnya dia cacat, kita bisa retur nih sama si sales. Jadi kita tes dulu saja ini untuk memastikan kalau LCD-nya baik-baik saja. Oke, ini mesin kita pasang dulu. Oh, ini LCD-nya gini ya. Iya. Kita coba masukkan baterainya dan kita tes ya. Ini harus ditekan seperti ini. Ini kalau nggak ditekan nggak bisa nyala ya. Ini harus ditekan daerah sini, ditekan, kemudian ini kita nyalakan. Tunggu sampai getar baru dilepas ya. Lumayan agak lama. Nah, ada getar, kita lepaskan ya. LCD-nya baik-baik saja. Kemudian kita tunggu dulu. Ini LCD yang lama tadi ya. Ini LCD yang cacat. Kita tunggu proses bootingnya ini sampai dengan selesai, baru nanti kita pastikan ininya touchscreen-nya ini oke-oke saja. Kalau touchscreen-nya baik atau masih sehat, kita pakai touchscreen ini. Kalau nggak sehat ya terpaksa kita ganti baru. Jadi judulnya malah satu set dengan touchscreen ya. Ya, ini masih baik-baik saja, jadi kita cuma ganti LCD saja. Ini tentu saja bisa lebih hemat ya. Kita matikan, kemudian kita lanjut pemasangan. Oke, kita lepaskan baterainya dulu, kemudian baru soket-soketnya. Kalau sebelumnya udah pernah ganti LCD itu, ini harus dibersihkan lumayan bersih ya, jadi harus benar-benar bersih. Tapi kalau masih pakai LCD ori, ini nggak perlu dibersihkan sedetail itu ya, nggak perlu sampai bersih banget gitu, nggak. Jadi cukup ya sekiranya nggak ada noda yang ke tengah LCD aja gitu. Seperti ini. Kita kasih lem dulu. Kasih lem, jangan banyak-banyak, yang penting bisa lengket saja. Kalau kebanyakan nanti bisa luber ke LCD soalnya ini ya. Kalau luber itu kita kelihatan nggak profesional. Oke, kenapa ini kita kasih lem dulu sebelum ditaruh LCD? Karena takutnya LCD-nya nanti malah kena noda lem ini ya. Jadi ini kita kasih lem, kemudian kita pasang di sini. Nah, aduh, setelah dipasang, ini kita bersihkan dulu. Saya pakai kaos ini, seharusnya pakai tisu sih. Kalau sudah dipastikan bersih, nggak ada noda, ini masih ada noda sedikit. Ini harus benar-benar bersih ya. Karena kalau sudah dipasang, nggak mungkin juga kita buka-buka lagi.
Oke, sudah lumayan bersih. Baru yang pelindung LCD nya ini kita buka. Setelah itu kita pasang touchscreen nya ini. Buka miring dulu. Ya, sampai presisi ya, sampai seperti ini hasilnya. Ini tinggal tunggu kering saja sih sebenarnya, tapi sambil nunggu kering kita sambil pasang mesinnya ini, jadi nanti langsung dikeringkan dengan mesinnya ya. Oh, ini di bawahnya ini harus di bawah mesin, kalau nggak di bawah mesin nanti repot. Jadi kita pasang antenanya dulu. Antenanya ini nggak dipasang di atas sini ya, jadi kalau di sini nanti nggak bisa, tapi di bawahnya sini pakai yang bawahnya. Jadi kita masukkan ini dulu, soalnya kebanyakan ada user itu bawa HP di sini katanya habis diganti LCD sendiri yang satu set, sinyalnya nggak ada mas, tapi saya lihat katanya ini mau dimasukkan ke sini ya nggak bisa lah, itu bukan bojonya ya, atau bukan tempatnya. Kalau ini nggak dipasang dengan benar, otomatis sinyal juga tidak akan benar atau hilang sinyalnya. Ini kalau ada yang kurang pas juga kurang baik sih. Harus benar-benar presisi ya untuk ini ya. Oke, kemudian baterai. Kita pasang backdoornya. Ini mesin apa ini? Oh, ini A11 beda ya. Ini kita pasang baut yang ada di sini dulu satu. Oke men. Nah, ini kita pasang yang area power ini satu dulu. Kemudian kita pastikan sekali lagi sebelum lemnya kering ya. Jadi kita pastikan sekali lagi, kita nyalakan semuanya baik-baik saja atau normal. Kita tunggu ya. Kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai. Memang seperti ini ya, memang kita butuh ketelatenan dan juga kesabaran dalam melakukan pemasangan LCD atau servis apapun itu. Kita kalau kita telaten atau kita teliti, insya Allah hasilnya juga akan baik ya. Ya sudah berfungsi normal. Casnya juga harus kita coba sekalian, jadi takutnya nanti usernya balik lagi, mas casnya nggak bisa. Waduh, bisa ya, ini ada masuk, sudah jalan. Oke, semuanya bisa. Jadi ini saya buat ngecas kamera.
Jadi kita matikan lagi, kemudian kita pasang bautnya dan kita tunggu sampai kering baru kita kasihkan ke user. Intinya kalau untuk ganti LCD dan semacamnya ini ya, dan kawan-kawannya ini itu sering-sering aja, pokoknya jam terbang yang menentukan. Walaupun kelihatan enak ya, kita bongkar enak, masangnya kayak ringkes, kayak enak gitu, alatnya juga cukup sederhana sebenarnya, tapi yang paling penting adalah jam terbang ya. Itu kalau tanpa kulino atau sering buka LCD-nya dari Oppo-nya ini sendiri, itu juga akan sulit ya. Kita jadi harus ya pokoknya sering-sering main HP-nya inilah. Bongkar-bongkar HP ini kita harus sering. Ya paling enggak buka sampai 3 kali, 3 sampai 4 kali itu kita sudah lumayan lihai lah, sudah lumayan luas untuk tangannya ini ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya, bisa dijadikan referensi buat teman-teman ya yang mau pasang-pasang sendiri, atau ya setidaknya bisa buat pengetahuan lah, atau sharing saja lah, sharing ilmu. Kita nggak bermaksud menggurui ya ini, jadi mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang menyakiti teman-teman, menyinggung atau apapun, kita nggak bermaksud ya, itu tanpa sengaja. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa terus ikuti kita di Aisyah Video ya, dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye.